Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya tidak memahami saat ini bagaimana perasaan orang-orang yang tampil di hadapan publik untuk membela Jokowi. Karena permasalahannya sekarang itu, persidangan telah dibuka secara umum, kemudian banyak sekali katakanlah persekongkolan di dalam upaya untuk melindungi ijazahnya Jokowi. Kemudian banyak sekali ahli yang mengatakan bahwa Polda Metro itu tidak independen di dalam keputusannya. Kemudian UGM juga bermasalah dan lain sebagainya. Akan tetapi Tremul ini mereka masih memiliki kewajiban untuk membela Jokowi itu. Jadi saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka karena tampil di hadapan publik untuk membela sesuatu yang sudah jelas-jelas minimalnya begitu ya, minimalnya bermasalah. Itu akan sangat tidak mengenakan. Entah bagaimana perasaan keluarga mereka itu. Saya ini kalau ngobrol di circle begitu ya, karena circle kita ya memang circle pengajian, kita ngaji mantik, kita belajar bagaimana cara menyusun perkara supaya diketahui bahwa perkara ini konsisten atau tidak. Itu kita memang geleng-geleng kepala begitu ya. Sampai ada berkata seperti ini teman saya nih ya. Berkata seperti ini. Saya itu dulu kalau dengar Abu Jahal itu kayaknya heran kok ada orang sebebal itu. Tapi setelah saya lihat Tremul itu saya jadi yakin bahwa Abu Jahal itu ada. Itu ada tuh. Murid saya ngomong kayak gitu. Ini karena memang kita lihat bagaimana denialnya mereka itu ya, sangat tidak mau melihat kenyataan, tidak mau melihat data dan fakta yang ada begitu. Saya tidak mengatakan Tremul itu lebih parah daripada Abu Jahal, tidak ya, karena Abu Jahal itu minal kafirin, minal kufar, tapi jelas Tremul itu sebagiannya tidak, itu sebagiannya ya iya. Cuman ala kulli hal kita akan melihat kedunguan itu, kita akan melihat kebodohan itu pada talk show yang terjadi sekarang, karena memang di sini ada dua ahli yang berbicara, ada mantan hakim MK, kemudian ada mantan hakim KIP, yang mana mereka itu seharusnya perkataan beliau ini otoritatif. Tetapi tatkala perkataan yang memiliki otoritas ini bertentangan dengan keyakinan Tremul, dengan enak sekali mereka itu mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki pengalaman tinggi ini mereka orang-orang yang sesat begitu ya, tanpa mengeluarkan argumen. Ya, kalau udah mengeluarkan argumen ya masih mending. Kita saksikan saja langsung ya apa yang akan kita saksikan di sini. Jadi Pak Boy, Anda setuju tidak kalau proses sidang pidana Roy CS itu di stop dulu sampai akhirnya terbuka begitu lebar soal ijazah Jokowi? Ya, menurut saya ini pernyataan Prof. Marwar ini menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Profesor menyesatkan. Nah, coba lihat betul itu. Masa profesor menyesatkan? Ini udah dungunya udah kebangetan ini ya. Error sudah. Nih, jangan sampai kita error seperti ini. Kita ambil pelajaran ya. GIP sama sidang pidana itu berbeda. Dia paralel, berjalan bersama-sama, tidak bisa berhubungan satu sama lain. Apalagi GIP ini kan ini hanya menentukan seorang untuk membuka informasi. Sebentar ya, KIP dengan pidana itu berbeda masing-masing. Masing-masing itu di dalam mengikat atau tidaknya kepada yang dipersoalkan atau kepada yang mempersoalkan. Dalam hal KIP misalkan orang yang menggugat dan yang digugat. Di dalam pidana misalkan orang yang tersangka dengan jaksa, itu mengikatnya ke situ. Tetapi fakta-fakta yang keluar dari kedua belah pihak ini itu fakta yang bisa diambil sebagai kekuatan hukum. Itu fakta-faktanya yang kita ambil. Jadi dari KIP, meskipun KIP ini nanti tidak mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli atau palsu, atau mengatakan bahwa Roy Suryo itu tidak bersalah begitu ya, meskipun tidak akan mengeluarkan putusan seperti itu, tapi kan sudah kelihatan faktanya begitu. Ijazah Jokowi ada dua. Kalau kita mau mendengarkan pihaknya Polda Metro dan pihaknya Tremul, itu kan yang terungkap di dalam persidangan. Ini yang saya maksud, orang seperti ini bagaimana hidupnya itu, kasihan, keluarganya itu kasihan. Jadi tidak bisa mulai sidang GIP ini menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu
palsu atau asli. Ya, betul Dia nggak ada kalau itu. hubungannya. Dan dia tidak punya unsur kewenangan untuk memaksa. Memang tidak bisa, tidak ada, urus aja dengan apa dulu. Tetapi sekali lagi kalau dia mengungkap fakta, faktanya itu bisa diambil nanti begitu ya, menjadi penguat yang lain. Dan minimalnya kita sebagai publik jadi mengetahui bagaimana duduk permasalahannya begitu, karena hakim punya hak untuk memaksa menghadirkan barang bukti dan lain sebagainya. Sehingga apapun sidangnya ini tidak bisa mempengaruhi sidang pidana. Sidang pidana itu jalan terus, nggak ada hubungan sama KIP Putusannya, tetapi fakta-fakta yang keluarnya lain tuh bisa itu. Menurut KIP terserah dia mau bongkar bangkir, dia mau paksa, itu nggak ada hubungan sama sekali. Jadi tidak ada hubungan antara KIP dan pidana, sehingga tidak bisa mempengaruhi satu sama yang lain. Ya, Pak Marwarar. Ini gimana nggak ada hubungannya? Itu sistem peradilan satu dengan yang lain itu saling terkait. Makanya kalau misalkan salah kamar, tadi dikasih tahu salah kamar, nanti masuknya ke sana, nanti setelah putusan dari sana bisa dibawa putusannya ke sini begitu untuk barang bukti atau untuk meneruskan perkara. Ini mah orang ya, masa ini apa sih, sarjana hukum atau apa begitu, ribet acak-acakan kayak gitu. Inilah kalau orang cuman punya duit dan cuman punya waktu buat sekolah tapi nggak punya otak untuk bersekolah. Nih ya, profesor disalahin. Kita akan lihat terusnya nih. Anda dibilang sesat. Ya, ketawa. Itu namanya tidak melihat secara objektif karena dia sudah berada di posisi itu. Betul. Tapi saya tidak memihak siapa-siapa. Siapa? Saya dulu pembela Jokowi saya. Nah, Tapi kemudian belakangan ada yang sudah sadar Pak ya. kelihatannya Tapi banyak yang jauh belum dari sadar nih. cita-cita kita. Jadi apa Tetapi alasan terbesar bahwa harus ditunda dulu aja soal karena proses itu sidang pidana? merupakan unsur, saya sudah katakan unsur melengkapi. tadi. Jamhin didakwa mencemarkan nama baik. Pertanyaannya unsurnya, apakah ada nama baik dari mereka yang dicemarkan? Nah. Ini juga, kalau memang itu fitnah, mana ijazahnya dulu? Oleh karena itu, saya sangat prihatin itu ada dua yang sudah dihukum itu, Ya. Gus Nur sama Bambang Tri itu, Ya, Pak Bambang itu Tri, ya. adalah peradilan sesat. Itu Oke, coba lihat. Itu adalah peradilan sesat. Ini keluar dari orang yang memang netral, malah tadinya itu membela Jokowi. Orang kalau sudah jadi termul itu, tatkala kita melihat perkara dengan objektif dan objek atau perspektif objektif yang kita temukan itu dia bertentangan dengan narasinya termul, mereka selalu mengatakan bahwa kita ini pendukung Jokowi lah, HTI lah, FPI lah dan sebagainya. Kok kenapa tidak begitu? Betul yang dikatakan Bapak ini, termul ini sudah tidak bisa melihat secara objektif, malah mengatakan bahwa permasalahan kemarin Gus Nur dan Bambang Tri itu adalah pengadilan sesat. Kenapa? Ya tadi karena tidak ada unsur yang dibuktikan oleh Jokowi. Jadi unsurnya itu harus ada unsur apa? Unsur pencemaran nama baik. Permasalahannya apakah memang ada nama baik yang dicemarkan? Kalau misalkan yang dituduhkannya itu adalah ijazahnya palsu, maka nama baiknya itu adalah ijazahnya asli. Itu harus ada. Mana? Lah nggak ada. Kita mundurkan sedikit ya. Jangan kemana-mana dulu nih. mana ijazahnya dulu? Oleh karena itu saya sangat prihatin itu ada dua yang sudah dihukum itu, Ya. Gus Nur sama Bambang Tri itu adalah peradilan sesat. Itu saya bisa jamin itu. Tidak ada independensi dan imparsialitas karena harus ditunjukkan dulu bahwa ijazah ada. Baru namanya fitnah. Bahwa kamu palsu ijazahnya begitu kan. Oleh karena itu ya terlepas dari ketua peradi dia ini, ketua peradi apa namanya? Bersatu kan? Bersatu, berdua, bertiga, harus objektif meskipun kita berada di posisi daripada seseorang untuk membela dia. Kalau di depan masyarakat sebagai pimpinan organisasi daripada advokat, kita harus objektif. Nah betul, jadi objektiflah dulu. Nah salah satu untuk menunjukkan objektivitas itu, ya jangan menyerang orang lain dengan sebutan FPI, HTI dan lain sebagainya. Nah kalau kita nyebut termul karena memang mereka mengaku sebagai termul begitu. Orang-orang yang mau minimalnya diwakili itu sama siapa? Oyobo. Memang begitu keadaannya. Mau gimana? Ya dan mereka itu tidak pernah melihat fakta yang ada. Apapun fakta yang keluar baru ataupun lama, mereka tidak pernah melihat itu. Terus aja Jokowi mau bener begitu, ijazahnya asli dan lain sebagainya. Ya saya kira demikian. Oke, Pak Boy, unsur yang
Setuju nggak? Unsur melengkapi yang mana? Persidangannya berbeda, Prof. Masa seorang Prof bikin pernyataan seperti begini? Ini sidangnya berbeda. Pidana berbeda dengan KIP. KIP punya urusan internal sendiri, pidana punya internal sendiri. Bagaimana bisa disatukan? Nggak ada hubungan sama sekali. Jadi ini sangat menyesatkan Prof kita nih. Kurang tepat, Prof. Sebentar ya, sebelum profesor ini agak emosi begitu. Nih siapa tadi orangnya? Apa Indonesia Peradi Bersatu ya? Ini kacau nih pola pikirnya. Memang tidak mengatakan satu kok, profesornya juga di sini. Siapa yang mengatakan satu juga? Kagak, nggak ada yang mengatakan satu. Itu permasalahannya Jokowi tidak mau mengeluarkan ijazahnya meskipun itu di persidangan. Itu permasalahannya. Nah, tatkala Jokowi ini tidak mau mengeluarkan ijazahnya itu meskipun di persidangan, kemudian apa unsur bahwa Jokowi itu mengatakan orang-orang tersebut seperti Gus Nur dan Bambang Tri ini sudah mencemarkan nama baik? Apa landasnya? Kan nggak ada landasannya. Karena semua orang itu dianggap gak punya ijazah memang. Nah, kalau misalkan dituduh tidak punya ijazah atau dituduh ijazahnya palsu, maka harus terbukti di persidangan bahwa dia itu memang memiliki ijazah yang asli untuk menghukum. Begitu, untuk menghukum. Nah, itu yang diterangkan oleh profesor ini, dan ini profesor begitu. Kemudian KIP itu nanti sedikit banyak akan membantu pengungkapan keaslian ijazah Jokowi ini. Karena masalahnya apa? Jokowinya nggak mau nunjukin. Kalau Jokowinya nunjukin, selesai itu diurus langsung diteliti, langsung dilihat. Jokowinya nggak mau nunjukin, jadi kan akhirnya mencari kepada yang lain tuh. Begitu. Aduh, kasihan nih profesornya agak marah sedikit ya. Bekerja ya memang kesal juga. Lawang sudah memiliki kekuatan di dalam berbicara tentang hukum, lah kok masih dikatakan secara enak saja begitu, sesat. Ya. Mohon izin Prof. Juga Prof jangan sebut-sebut organisasi, bicara organisasi beda lagi nanti Prof kita. Beliau itu yang sesat. Unsurnya itu harus ada. Bahwa itu berbeda itu soal lain. Tapi unsur ada ijazah yang betul asli, sehingga pernyataan Roy Suryo dan kawan-kawan harus salah. Itu menjadi fitnah. Nah, betul. Baru dia ada proses peradilan pidana. Saya kira begitu. Iya. Oke. Betul. Karena permasalahannya Roy Suryo ini dia tidak serta-merta hanya mengatakan ijazahnya Jokowi itu palsu, tetapi membawa penelitian yang mengatakan demikian. Itu permasalahannya. Jokowinya nggak mau nunjukin ijazahnya, begitu ya. Nah, ini kita melihat kedunguannya Termul saja sampai seperti ini, begitu. Sampai seperti ini kedunguan orang-orang yang membela Jokowi itu. Saya ke Pak Alam saja. Jadi kira-kira dalam uji konsekuensi apa saja yang bisa kita dalami? Baik. Kalau uji konsekuensi itu tuh ada dua tahap ya. Satu, mencek adakah dasar hukum untuk mengecualikan. Kalau tidak ada dasar hukumnya, ya sudah buka. Yang kedua, kalaupun ternyata ada dasar hukum untuk mengecualikan, pertanyaan berikutnya, adakah kepentingan publik luas yang harus dilindungi? Kalau ternyata kepentingan itu lebih besar, boleh saja Majelis Komisioner menyatakan dibuka dengan cara memberikan macam apa caranya. Nah, oke. Nah, itu pendapat ahli. Beliau ini ada Pak Alam Syah, beliau itu adalah mantan ketua Komisi Informasi Komisi Informasi Publik. Beliau itu mantannya, dan beliau berkata memang berdasarkan ekspertisnya begitu. Kalau KPU mengatakan bahwa ijazah itu dikeluarkan, ya itu kan harus ada dasar hukumnya. Yang mana dasar hukumnya tidak dikeluarkan sama KPU. KPU tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk menafsirkan apa saja yang tidak termasuk ke dalam dokumen publik begitu. Gak punya KPU itu. Sedangkan KPU ya secara serta-merta mengatakan demikian. Nah, itulah kejanggalannya pada akhirnya. Waktunya kapan gitu ya. Jadi uji konsekuensi itu 2 kali. Tapi kalau untuk dokumen ini kan pasalnya sudah jelas ya, disebut di situ bahwa sepanjang berkaitan dengan jabatan seorang dalam posisi jabatan publik, ya maka dia terbuka. Tapi ini sebetulnya Lona yang jauh lebih penting lagi. Persoalan teman-teman ini kan sebetulnya kenapa sampai harus ke Komisi Informasi, karena mau mengakses salinan itu sebagai satu tahap untuk mengetahui otentisitas dari dokumen ijazah. Ini menarik nih. Nah, otentisitas itu diaturnya di mana? Kalau kita buka di Undang-Undang Kearsipan, itu yang menentukan peraturannya adalah ANRI. Ya. Dan Kepala ANRI sudah menurunkan peraturan Kepala ANRI tentang untuk pengujian tentang otentisitas sebuah arsip.
Bahkan Andri itu punya laboratoriumnya. Jadi kalau mau menguji otentisitas arsip itu bukan cuma sekedar disama-samakan gitu ya. Ini sekedar masukan aja untuk teman-teman kepolisian. Saya nggak punya kepentingan untuk mencampuri. Kalau cuma identik itu belum otentik. Yes. Nah, oke, sebentar ya. Nah, otentik itu memang yang itunya ya, yang dipegang oleh Jokowinya itu memang otentik. Itulah yang dikeluarkan secara de facto oleh UGM tahun 1985. Itu masih dipegang oleh Jokowi itu selama 40 tahun, berarti itu otentik. Nah, apakah yang dipegang Jokowi ini otentik atau tidak? Kan itu permasalahannya. Kalau Jokowinya mau ngeluarin ijazahnya kan selesai begitu. Cuma kan dia tinggal diberikan atau tanyakan kepada Andri kan begitu. Nah, ini permasalahannya Jokowinya tidak mau mengeluarkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, kepada kita, kepada publik. Cuman mereka katanya mau mengeluarkan kepada Polda Metro begitu. Nah, Polda Metro ini tidak bisa cuma disama-samakan saja, nggak bisa, karena itu nanti kesimpulannya bukan otentisitas, bukan keotentikannya, kesimpulannya itu keidentikannya. Karena yang jadi patokannya yang dari UGM itu, UGM ngeluarin fotokopi kan ya, fotokopi yang katanya ijazah Jokowi itu yang ada di UGM, kemudian diambil tuh yang punya Jokowi disamain, udah sama, identik. Nggak bisa itu seperti itu mah ya. Polda Metro, makanya ini saya menjelaskan apa yang saya pahami dari perkataan Pak siapa tadi itu, Pak Ketua mantan Ketua KIP begitu. Jadi nggak bisa cuman menyamakan ini. Kalau begitu kan jadi, kalau dalam ilmu kalam disebutnya jadi daur begitu ya. Kita menentukan ini asli dari ijazah yang dipegang oleh Jokowi, kita menentukan ijazah yang ada di Jokowi asli dari fotokopi yang ada di UGM. Lah nggak kena lah begitu. Harus kemana nih? Bawa kemana? Ke Andri. Siapa yang membawa ke Andrinya? Ya terserah itu, baik itu Polda Metro kalau memang dipegang sama Polda Metro, atau publik yang independen kalau memang mau diserahkan kepada publik. Jokowinya pede begitu, tuh ijazah saya, makan sama kamu, uji kemanapun itu asli begitu. Cuman kan terjadi, takut dia. Di otentik itu ada di dalam ketentuan itu, pertama adalah informasinya, fontnya sama atau apa, oke. Tata letak dengan yang lain, oke. Itu belum bisa disebut otentik. Step kedua, materinya, umur kertas, umur tinta, itu nggak bisa diraba-raba. Itu harus masuk ke dalam laboratorium, dan Andri mampu melakukan itu. Perlu dilibatkan nggak Andrinya? Ya? Perlu dilibatkan. Apanya? Terus. Andrinya perlu bisa diuji nggak kira-kira? Kalau Andri kan dia akan menguji semua dokumen yang akan masuk ke dia. Jadi pertanyaannya kemudian saya baca-baca di KPU itu kok salinan ijazah capres setelah dia selesai bahkan kok tidak diserahkan ke Andri ya? Nah, itu satu pertanyaan. Ini pelajaran ya bagi kita ya. Ya. Kalau caleg yang banyak kertas suara oke lah, itu ada waktunya harus dimusnahkan. Tapi ini kan cuma berapa orang capres punya nilai sejarah. Nah, itu harus dengerin ya sama KPU. Itu kejanggalan lagi tuh. Kemarin bagus ada yang komentar, 1 kejanggalan normal, 2 kejanggalan itu kurang ajar, 3 kejanggalan, wah itu mah dibuat-buat begitu. Jadi kalau mau dimusnahkan dokumen itu harus ditimbang dulu nilai gunanya. Salah satu aspek historis. Kalau dokumen yang punya nilai historis tinggi harusnya KPU menyerahkan ke Andri. Sebelum Andri menerima, Andri melakukan pengujian otentisitas dari dokumen itu. Caranya macam apa? Satu, dia lihat informasinya. Oke, clear, sama, salinan ini sama. Yang kedua, dia akan cek dengan teknik tertentu mana dokumen aslinya. Dia akan cek apakah dokumen ini secara materi otentik atau tidak. Persoalannya sekarang kan karena tidak diserahkan ke sana, jadi Andri juga tidak menyatakan kemudian ya kami nggak bisa menguji tanpa kemudian. Jadi menurut Anda kenapa nggak sampai Andri arsipnya Jokowi? Kalau menurut saya tata kelola kearsipan di KPU yang harus diperbaiki ke depan. Ini pelajaran loh. Kita baru tahu setelah ada sidang di Komisi Informasi. Kalau nggak kita nggak tahu. Nah, itu yang kita maksud. Memang sidang KIP itu berbeda dengan pidana. Ya siapa juga yang bilang sama gitu? Nggak ada yang bilang sama, itu berbeda. Cuman jadi keluarkan fakta baru. Nih ngapain KPU ini? Ya kita kan orang-orang yang memiliki katakan
katakanlah baik kita akui begitu, suuzon kepada Jokowi, mau tidak puas lah katakan demikian ya. Kalau orang-orang mengatakan sakit hati bodoh amat begitu. Kalau saya mah bukan sakit hati, tidak puas. Kalau buat saya mah presidennya siapa sama saja asalkan memang diurusnya rakyat begitu. Tidak puas kepada Jokowi, dan di dalam pemerintahan Jokowi itu banyak permasalahan yang belum tersentuh sampai sekarang, belum tersentuh ya, jangankan untuk diusut, dipermasalahkan pun belum. Salah satunya itu apa? Ya, kemenangan Jokowi itu salah satu permasalahannya. Kemudian tiba-tiba terungkaplah di sidang KIP itu bahwa ternyata KPU itu memusnahkan, KPU Surakarta ya, memusnahkan arsipnya Jokowi dengan alasan yang tidak bisa diterima begitu. Lah akhirnya kan di belakang ada ketidakpercayaan. Itu yang seharusnya dijaga juga oleh KPU karena mereka itu panitianya demokrasi. Lah kok panitianya demokrasi penuh cacat seperti ini? Bermasalah. Apalagi kemarin kan urusan pesawat pribadi juga, jet pribadi juga sama juga. Masalahnya banyak. Itulah salah satu manfaatnya, tadi juga sudah dibilang ada proses pembelajaran di sini. Tapi saya sekedar mengingatkan apa yang terjadi di kepolisian itu baru identik. Identik kalau kita pakai ketentuan untuk menguji sebuah otentisitas dokumen atau arsip, acuannya adalah undang-undang kearsipan. Dia harus diuji juga sampai fisiknya. Saya nggak menyatakan ini pasti palsu ya. Saya tidak punya keahlian menduga seperti Roy Suryo. Jadi Roy Suryo punya keahlian untuk itu. Saya tidak punya keahlian. Betul. Ini kan kita tidak beliau tidak mengatakan palsu atau tidak. Ini banyak sekali maladministrasinya. Itu yang beliau coba utarakan, dan Polda Metro itu tidak profesional, tidak melihat dulu undang-undangnya. Jadi mereka itu maunya ya mengatakan ijazah Jokowi ini asli, sudah selesai begitu dengan mengatakan identik. Padahal kan tidak bisa, ada peraturannya. Pertanyaannya sekarang, tatkala Polda Metro ini menyatakan bahwa Roy Suryo ini telah memfitnah Jokowi, yang mana konsekuensi dari perkataan itu adalah ijazah Jokowi asli, itu mereka apakah menggunakan undang-undang atau tidak? Nah ini, jadi jangan sampai Polda Metro itu dia menjadi garda terdepan di dalam melanggar perundang-undangan, di dalam penyidikan mereka begitu. Nah ini akan jadi permasalahan, apalagi ada KUHAP yang baru katanya mau di bawah kepolisian semuanya. Repot nanti kalau polisinya seperti ini. Repot. Tapi dalam hal ini, kalau toh nanti kemudian kepolisian harusnya menyatakan ini memang otentik, harus tuntas sampai uji materialnya. Betul. Bukan cuma kesamaannya. Itu aja pesan saya sih. Sedikit saya tambahkan. Apa yang disampaikan Pak Alamsyah sebagai ketua KIP versi dulu, ini adalah fakta, Mbak. Jadi 2 minggu sebelum teman-teman Bon Jovi ini di sidang, saya kebetulan juga jadi ahli di KIP ya, dalam gugatan yang dilakukan oleh Dr. Bonatua. Ya. Nah, pada saat itulah terungkap bahwa Andri itu belum menerima dan belum melakukan autentifikasi dari KPU. Ya, jadi ini fakta persidangan. Ya. Dan KPU dipersalahkan, dan makanya nanti akan ada sidang berikutnya. Ya. Kebetulan saya dulu juga pernah membantu Andri, Pak Alamsyah, ketika masa Pak Joko Utomo sebagai ketua. Nah, dulu semua itu diuji, betul tadi yang saya Pak Alamsyah. Kertas itu, Pak Alamsyah, itu kita uji dengan namanya carbon dating. Ya, macam-macam tekniknya banyak. Kemudian ink dating diperiksa. Jadi artinya itu nanti akan dicek. Nah sekarang terbukti bahwa ijazah yang disebut ijazahnya Jokowi itu belum diuji otentifikasinya, sehingga belum disimpan di Andri. Maka itu kembali sedikit ya. Nah sebentar, itu fakta, belum diuji otentifikasinya, dan ini dipermasalahkan. Jadi perkataan UGM saja nggak bisa begitu, dan kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan itu asli, nggak bisa. Saya berharap sih Komisi Informasi suatu saat mengundang Andri sebagai ahli bukan sebagai termohon, supaya dia bisa jelaskan di sana. Betulnya berharap begitu. Nah, kita kembali sedikit nih, Lona, sebelum saya tuntaskan. Siapa yang pertama kali harus melakukan uji otentisitas? Adalah pencipta arsip. Siapa pencipta arsip, bukan saya? Pencipta arsip itu. UGM. Ya, pertama kali adalah UGM. Yang kedua, UGM harus melakukan uji otentisitas. UGM dulu yang pertama. Kenapa? Karena UGM yang mengeluarkan. Jadi UGM nggak bisa cuma omong-omong doang, nggak bisa. Karena UGM yang sekarang itu bukan UGM yang dulu. Di sana juga banyak pegawai yang mana bisa saja karena satu dan lain hal, di situ terjadi maladministrasi, di situ bisa terjadi pemalsuan, di situ bisa terjadi penyusupan arsip dan lain sebagainya. Apakah kita mendapati itu UGM melakukan uji
otentisitas. Tidak, cuman omong-omong doang. Ada serahin ke Polda Metro. Nggak bisa. Nih menurut Pak mantan ketua KIP itu ya harus UGM dulu. Ketahuan lagi UGM masalahnya banyak. Pertama tuh, yang kedua. UGM juga ketika menerima Salinan bisa diuji otentisitasnya. Bahkan sama Andri deh. Saya nggak punya keahlian. Apa yang disampaikan oleh Pak Rismon dan Resuryo itu bagi ahli yang di sana di laboratorium itu udah persoalan sehari-hari mereka. Jadi setuju. Biarkan aja mereka yang melihat. Nah, saya sih berharap karena udah terlanjur masuk di peradilan, saya nggak bisa komen, saya nggak punya kemampuan atau keahlian dalam konteks pidana ya. Teman di Peradi, Bersatu atau yang lain yang lebih memiliki keahlian, Pak Marwar silahkan aja. Oke, nah jadi dalam hal persidangannya demikian. Ini kan membicarakan yang seharusnya. Lah Andri ini memang tidak dilibatkan. Cuman kan secara keseluruhan nih kita mendapat pelajaran yang sangat berharga di sini. Jadi kalau dikatakan bahwa administrasi di Indonesia itu acak-acakan, kita baru tahu seacak-acakan ini begitu ya. Kamarnya sudah ada, peraturannya sudah ada, tapi orang-orang yang seharusnya menegakkan peraturan-peraturan ini malah mereka orang-orang yang tidak memakai peraturan-peraturan itu. Nah sekarang coba gimana nih termulnya nih, singkat saja ya. Saya ke Mas Randy. Mas Randy, catatan Anda sendiri dari proses pengarsipan baik UGM maupun KPU seperti apa? Tapi sebelumnya saya koreksi dulu, Mas Alamsyah tadi bilang kita 3 lawan 3 ya. Saya tidak mewakili siapa ya. Saya diundang sini kan independen. 2 lawan 6 keliru itu Mas. 2 lawan berapa? Nggak ada lawan-lawanan ya? Nggak ada lawan-lawan. Iya tadi kan dibilang kubuan. Supaya nggak liar di bola liar ini. Sebentar, mengaku independen, tapi siapa ini? Masa bukan atas nama Jokowi ya? Itu poin pertama. Kedua, saya atas nama Jokowi nih. Seharian ini naik ojek, Grab, Kokar, menanya ke drivernya. Soal karena saya diundang di sini kan. Ya. Tahu nggak soal ijazah Jokowi? Tahu. Sekarang lagi sidang. Oh iya, lagi sidang. Oke, sebentar lah biar cepet dah ya. Orang ini kan bukan ahli kalau dibandingkan dengan MK. Saya nggak tahu orang ini siapa, jabatannya apa, punya otoritas untuk berbicara tentang hukum atau tidak, saya tidak tahu. Cuman orang ini bukan ahli kalau dibandingkan dengan yang tadi tuh bapak-bapak yang 2 sebelumnya. Yang mana dia yang jadi obrolannya itu obrolan Grab. Apa yang mau dia coba bicarakan, yang mau dia coba bicarakan itu bahwa sidang KIP ini banyak yang salah paham di dalam masyarakat. Masyarakat banyak yang memahami KIP ini adalah persidangan untuk menentukan asli atau palsunya ijazah Jokowi, padahal tidak begitu. Nah ini saya nggak tahu urgensinya kemana mengatakan seperti itu, tapi permasalahan itu nanti bukan permasalahan sidangnya, bukan permasalahan yang mempermasalahkannya. Nanti permasalahannya itu permasalahan masyarakat yang memang tidak melek hukum. Begitu kalau mau nanti melihat juga kemana larinya saya tidak tahu argumennya itu ya, pada akhirnya silahkan lihat sendiri, tonton sendiri. Jadi ala kulihal di dalam segmen yang ini, di dalam talk show yang ini lagi-lagi termul babak belur. UGM kena sentil, Polda Metro ya apalagi begitu. Masih ada yang belum saya sebutkan, KPU udah hancur lebur, KPU sudah ya. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga akal sehat, menjaga kewarasan berpikir, menjaga objektivitas di dalam berpikir, itu adalah salah satu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkannya sampai kita wafat. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.